Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Setelah Long Aotian menghina, dia berkata dengan tajam, dengarkan kepala ini, Tan Yun, penguasa sekte suci saya, pasti akan datang dan hancurkan kamu, ucap dari Long Aotian. Bersama dengan Long Aotian, lebih dari 2000 eksekutif tingkat tinggi juga berteriak dan mengutuk. Setelah Tan Yun mendengar ini, dia melambaikan tangan kanannya, dan segera, ada riak di kehampaan di pintu alam rahasia, dan penghalang kedap suara diatur. Di bawah pintu alam rahasia, Long Aotian, yang memarahi dengan keras, tertegun, siapa yang memasang penghalang kedap suara, ucap dari Long Aotian. Itu bukan kita, ucap semua pejabat tingkat tinggi menjawab. Tepat ketika Long Aotian dan pejabat tingkat tinggi bingung, tiba-tiba, sebuah suara yang akrab bergema di seluruh alam rahasia dan memasuki telinga semua orang. Anggota senior dari alam rahasia abadi, para murid, jangan panik, Master Sekte ini ada di sini, ucap dari Tan Yun. Kalimat Tuan Sekte ini ada di sini, tampaknya dipenuhi dengan sihir tanpa akhir, menghilangkan kepanikan di hati para murid yang bersembunyi di alam rahasia, dan menenangkan pikiran mereka yang berantakan. Kalimat Tuan Sekte ini ada di sini, membuat Long Aotian dan bahkan lebih dari 2000 pejabat dan murid tingkat tinggi sangat gembira. Bagus, Master Sekte ada di sini. Master Sekte telah datang ke alam rahasia abadi kita. Segera setelah itu, murid yang bersembunyi di danau terbang ke darat dan berlutut menghadap ke langit. Para murid yang bersembunyi di semak-semak, serta para murid yang bersembunyi di berbagai tempat, berlutut dan bersujud dengan penuh semangat. Suara air pasang menyelimuti alam rahasia abadi. Murid menghormati Master Sekte. Murid memberi hormat kepada Master Sekte. Setelah beberapa saat, suara Tan Yun tidak diragukan lagi terdengar lagi, jangan takut, jangan panik, jangan bersembunyi, semuanya memiliki Master Sekte ini. Anda dapat berlatih dengan tenang, dan lakukan apapun yang perlu Anda lakukan. Adapun musuh di luar alam rahasia, Master Sekte ini akan menangkap mereka semua hidup-hidup, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, lebih dari 20 juta murid, dengan suara memekakkan telinga bergema di alam rahasia abadi untuk waktu yang lama, para murid patuh, ucap para murid. Ketika kata-kata itu jatuh, Tan Yun, putri-putrinya, dan Raja Beruang Naga Tianluo datang dari alam rahasia. Di bawah pintu keluar dari udara tipis. Long Aotian dan lebih dari 2000 eksekutif tingkat tinggi lainnya, menghadap Tan Yun dan gadis-gadis, berlutut dan berteriak, saya telah melihat Raja, Wakil Raja, dan Istri Raja, ucap dari mereka. Iya, Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, bangun, ucap Tan Yun. Terima kasih, Sekte Master, ucap manajemen senior berdiri dengan hormat. Tan Yun berkata, silakan dan lakukan tugasmu sendiri. Ini adalah tanggung jawab Master Sekte, ucap dari Tan Yun. Penghalang kedap suara yang menyelimuti pintu alam rahasia menghilang. Segera, satu demi satu suara makna yang tak terbantahkan datang dari luar gerbang alam rahasia ke alam rahasia. Pejabat tingkat tinggi Huang Fu Shengzong dengarkan, lelaki tua ini hanya mengatakannya sekali, siapapun yang membuka pintu alam rahasia dan membiarkan kita masuk, orang tua ini tidak membunuhnya. Dan ayam dan anjing tidak akan tinggal, ucap dari seseorang di luar pintu alam rahasia. Mendengar ini, mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan keluar dari gerbang alam rahasia, menutupi puncak yang megah. Ribuan mil di luar rahasia abadi, dan menemukan bahwa di atas pegunungan di luar gerbang alam rahasia, ada 198 orang berdiri di langit, mereka berada di alam kenaikan.
Mereka semua adalah wanita tua dan orang tua di atas 60 tahun. Di antara mereka, ada 3 orang di alam Ascension tingkat 9, 28 orang di alam Ascension tingkat 8, dan sisanya adalah kultivator di tingkat keempat hingga ketujuh dari alam Ascension. Tan Yun mendengus menghina, dan kemudian mengirim transmisi suara ke putri dan raja beruang naga Tian Luo, semua dihapuskan dan dibiarkan hidup, ucap Tan Yun. Transmisi suara Tan Yun selesai, dan pada saat ini, sebuah suara tua datang dari luar pintu alam rahasia. Orang tua menghitung sampai ketiga. Jika pintu ke alam rahasia belum dibuka, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri, ucap dari suara tua itu. Pada saat ini, di luar gerbang alam rahasia, seorang lelaki tua dari tingkat ke-9 dari alam kenaikan yang berdiri di udara, dengan kebencian yang mendalam di matanya yang keruh, berkata dengan sungguh-sungguh, 1. Setelah berbicara, melihat bahwa pintu ke alam rahasia belum dibuka, wajah lelaki tua itu adalah sedikit jelek, dan suaranya sedikit dingin. 2. Setelah kata-kata itu selesai, pintu ke alam rahasia masih belum terbuka, dan dia terbakar amarah, baru saja akan ketika dia berteriak 3, tiba-tiba, dia tertawa. Dan kultivator di belakangnya tidak bisa menahan senyum. Ledakan. Tapi itu adalah pintu ke alam rahasia yang dia dan orang lain tidak bisa menembus untuk waktu yang lama, dan perlahan terbuka dengan suara menderu. Hahaha, bagus, setelah tertawa panjang, lelaki tua tingkat 9 di alam Ascension tiba-tiba tersenyum, dan berkata dengan tajam kepada orang-orang kuat di belakangnya, bunuh semua orang di alam rahasia abadi, ucap dari pria tua itu. Orang tua itu jadi yang pertama melakukan perjalanan melalui kehampaan yang diselimuti kabut dan terbang menuju gerbang alam rahasia. Ayo bersama, setelah masuk, bantai semua semut, ucap dari para kekuatan besar lainnya berteriak bahwa mereka akan pergi dan bergegas ke gerbang alam rahasia, wajah mereka tiba-tiba berubah. Di mata semua orang, mereka melihat lelaki tua yang bergegas ke gerbang alam rahasia terlebih dahulu, tepat ketika dia terbang ke gerbang besar alam rahasia, mereka melihat seorang pemuda tampan berjubah ungu, dengan rambut menari-nari, tiba-tiba keluar dari alam rahasia. Segera setelah itu, pemuda berjubah ungu mengulurkan tangan kirinya dan meraih leher lelaki tua itu, meninggalkan kaki lelaki tua itu di udara. Para kultivator itu memandang pemuda berjubah ungu dan berseru kaget, ini Tan Yun. Dia adalah Tan Yun, Master Sekte Huang Fu Shengzong. Dia hanya di tingkat kelima dari alam Ascension, sementara komandan kita Liu berada di alam Ascension tingkat ke-9, mengapa, Komandan Liu dengan mudah ditangkap olehnya, ucap dari para kultivator terkejut dan panik. Sama seperti kekuatan besar yang panik, Liu Yi, yang dicekik oleh leher Tan Yun, bahkan lebih kosong. Pemimpin ortodoks dari istananya yang tak terukur, mengapa tidak ada kekuatan untuk melawan di depan Tan Yun? Kaca. Tidak. Tan Yun mencubit Liu Yi dengan tangan kirinya, dan setelah itu, memelintir lengan kirinya, dia merobeknya hingga berdarah. Bang! Wajah Tan Yun tanpa ekspresi, setelah melemparkan lengannya yang patah ke dalam kekosongan dengan tangan kanannya, dia menamparkan dada Liu Yi dengan telapak tangan. Tan Yun melemparkan Liu Yi yang sekarat ke belakang, dan berkata dengan dingin, Ying Ying, tutup kolam spiritualnya dan kunci dia. Yang lain, biarkan aku membuang sisanya, ucap Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun tidak menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan semua orang adalah karena, setelah menggunakan mata ilahi Hongmeng, semua orang akan melupakan persepsi mereka dan melupakan segalanya, dan akan terlalu mudah bagi musuh untuk ditangkap hidup-hidup. Tujuan Tan Yun sangat sederhana, dia ingin membuat musuh gemetar dan menangkap mereka hidup-hidup setelah dimusnahkan dalam ketakutan. Dia ingin membiarkan para penjahat tua ini menderita bayang-bayang kematian. Puci. Woba Yingying terbang keluar dari gerbang alam rahasia di udara,
darah memercik dan tunggul terbang, memegang pedang untuk memotong lengan dan kaki kanan Liu Yi, lalu menyegel kolam spiritualnya, ke tempat suci menara tempat 135 istana tak terukur lainnya dipenjarakan sebelumnya. Wosh, wosh, L. Pada saat ini, Raja Beruang Naga Tianluo memegang palu raksasa, dan dengan Su Bing, Su Zhen, Meng Yi, Yuqin, Xiao, Xianer, dan Zian menyapu keluar dari gerbang alam rahasia, mengikuti Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, kekuatan besar dari istana tak terukur yang tak terhitung jumlahnya berteriak ngeri, lari. Kami sama sekali bukan lawan mereka. Tiba-tiba, butiran keringat seukuran kacang meledak di dahi para master besar, dan mereka menyebar dari langit. Mereka tidak sabar menunggu orang tua mereka memberi mereka lebih banyak sayap sehingga mereka dapat melarikan diri lebih cepat. Hari ini, kamu orang tua, jangan coba-coba melarikan diri. Tan Yun berkata begitu dia selesai berbicara, memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng, dia mengambil langkah di udara, dan dia melintasi jarak ratusan mil, menghentikan seorang wanita tua yang berada di tingkat ke-9 dari alam Ascension. Wanita tua itu gemetar ketakutan, dan ketika dia mencoba melarikan diri ke kiri, Tan Yun menjauh dari wanita tua itu dan mengayunkan pedang. Ah, kaki Lao Shen. Tapi Tan Yun yang memotong kaki kanannya dengan pedang, lalu memotong kaki kirinya dengan pedang. Tan Yun, orang tua ini berkelahi denganmu, ucap dari wanita tua itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan dia memegang pedang di tangan kanannya yang kurus dan membantingnya ke arah leher Tan Yun. Apa yang kamu gunakan untuk bertarung dengan Master Sekte ini? Kamu adalah anjing tua dari istana tanpa batas, ucap dari Tan Yun menoleh seperti kilat untuk menghindari pedang, dan langsung menebas tangan kanan wanita tua itu dengan pedang. Tan Yun, aku akan menarikmu kembali ketika aku mati, ucap dari wanita tua itu. Ketika wanita tua itu melihat kematian sebagai rumahnya, seluruh kepalanya membengkak dengan cepat, dan dia jelas ingin meledakkan kolam roh. Ketidaktahuan, ucap Tan Yun. Sosok Tan Yun melintas, dan telapak tangan dengan kekuatan sedang mendarat di dahinya. Tiba-tiba, telinga, hidung, dan mata wanita tua itu berlumuran darah, kepalanya yang menggembung menyusut seperti balon yang kempes, dan dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke dalam kehampaan. Tuoba Yingying yang terbang di langit, membawa wanita tua itu ke menara suci. Kemudian, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, seperti bayangan yang bepergian melalui kehampaan. Setiap kali dia mengejar musuh yang melarikan diri, dia akan memotong anggota tubuh musuh, dan kemudian menghancurkan dada musuh dengan satu telapak tangan. Raja Beruang Naga Tianluo melepaskan nafas kuat dari kedewasaan tingkat 10, dan melukai satu musuh dengan parah. Dalam kata-kata Raja Beruang, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan satu palu, jika ada, maka dua palu. Akibatnya, setelah Raja Beruang mengejar musuh tingkat 9 di alam Ascension, dia tidak bisa melukainya secara serius dengan satu pukulan, jadi dia menyeringai dan menambahkan pukulan lagi. Dan Shen Su Bing, Tante Xianer dan putri-putrinya, pada saat ini, tampaknya adalah Dewi Kejam yang turun ke dunia. Setelah mengejar musuh, mereka akan memotong urat musuh, lalu menghindari urat nadi titik vital, dan menusuk dada musuh dengan pedang. Segera, hanya 9 orang dari 8 lapisan alam Ascension yang tersisa untuk melarikan diri demi hidup mereka. Salah satu dari mereka melihat ke belakang, dan Shen Su Bing yang datang dari langit dengan niat membunuh, meraung dengan suara serak, kita tidak bisa melarikan diri sama sekali, jangan lari, naik dan tangkap wanita ini bersama, untuk mengancam Tan Yun, ucap dari salah satu dari mereka. Mendengar itu, 8 orang lainnya berhenti melarikan diri, dan ketika mereka hendak menyerang Shen Su Bing, tiba-tiba ke-9 orang itu tercengang. Karena Tan Yun, Raja Beruang dan beberapa gadis bersama Meng Yi menatapnya dari kejauhan ke arah Shen Su Bing yang mengejarnya,
namun mereka melihat Tan Yun dan yang lainnya, sama sekali tidak berniat membantu Sen Subing. Tiba-tiba, kebingungan berlama-lama di hati kesembilan orang itu. Mengapa Tan Yun dan yang lainnya tidak membantu gadis itu masuk? Konspirasi apa yang ada? Atau, wanita menakjubkan dalam gaun bunga panjang, meskipun hanya di alam ascension tingkat kelima, dapat menangani kekuatannya sendiri di tingkat ke-8 alam kenaikan. Jika 9 dari kita bahkan tidak bisa menghadapinya, maka kita tidak akan hidup sia-sia, ucap dari salah satu dari mereka. Meskipun dia mengatakan itu, jantungnya berdetak kencang, dan seluruh jantungnya seolah-olah menggantung di tenggorokannya. 8 orang lainnya melakukan hal yang sama, tetapi mereka patah hati dan berteriak, "Ayo serang bersama." Begitu kata-kata itu jatuh, mereka semua mengerahkan kekuatan mempesona dari jalan surgawi, dan secara agresif menyerang Sen Subing. Sudut mulut Sen Subing melambaikan sentuhan penghinaan, dan berkata dengan ringan, "Jangan katakan bahwa 9 dari Anda hanya di tingkat ke-8 dari alam ascension, bahkan jika itu adalah tingkat ke-9, kalian di depan saya, tidak ada keraguan bahwa kalian akan kalah," ucap Subin. Setelah berbicara, Sen Subing melemparkan langkah ajaib ruang waktu, setelah tubuh Miaoman menjadi transparan dari kehampaan, karena gerakan yang sangat cepat, jadi seperti 9 bayangan ilusi, diserang 9 orang dengan pedang pada saat yang sama. Saat berikutnya, 9 bayangan Sen Subing muncul di depan 9 pria kuat pada saat yang sama di posisi yang berbeda, dan mengayunkan 9 pedang pada saat yang sama. Pedang pertama menembus dada seseorang. Pedang kedua menembus organ dalam seseorang. 3 pedang mekar, dan lengan satu orang terpotong. Setelah 9 pedang berlalu, 5 dari mereka terluka parah dan jatuh ke dalam kehampaan. Selain itu, pria kuat yang kehilangan lengan atau kakinya melarikan diri ke langit sambil berteriak ketakutan, tetapi setelah ditangkap oleh Sen Subing dengan mudah, dia menamparkan masing-masing dari keempatnya dengan telapak tangan di punggung. Puff! Mereka berempat memuntahkan darah, mewarnai matahari terbenam menjadi merah, membuatnya gerhana. Segera, 4 orang yang tidak sadar juga jatuh ke dalam kehampaan. Dan Sen Subing berdiri di udara dengan pedang di tangan, dan dia gagah berani dalam posturnya yang menakjubkan. Pada saat ini, Tuoba Yingying mengorbankan menara suci dan menempatkan 9 orang di menara suci. Pada saat ini, ada lebih dari 300 kultivator di istana terpencil yang tak terukur terkunci di menara suci. Setelah itu, Tan Yun, putri-putrinya, dan Raja Beruang Naga Tianluo terbang ke alam rahasia abadi. Kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti seluruh alam rahasia, dan suara ketidakpedulian mencapai telinga setiap tingkat tinggi dan murid. Kalian bisa berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Sekarang semua orang yang telah melakukan kejahatan di alam ascension telah ditangkap hidup-hidup. Selain itu, para murid dan pejabat tingkat tinggi dari alam rahasia jiwa, Anda dapat kembali ke alam rahasia jiwa untuk berlatih. Adapun pembantaian jutaan murid di sekte saya di alam rahasia jiwa, saya akan menunggu masalah ini, setelah Master Sekte telah menangkap semua musuh hidup-hidup, kamu akan mengadakan upacara untuk menghancurkan musuh, jadi bahwa kamu dapat menyaksikan eksekusi musuh dengan mata kepala sendiri, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, seluruh alam rahasia abadi mendidih. Para murid bersorak dan membungkuk dengan penuh semangat. Long Ao Tian, dan ratusan orang yang telah memuja Huang Fu Shengzong sebelumnya, dan para master sekte dari sekte Xiuxian juga sangat beruntung. Mereka merasa bahwa bergabung dengan Sekte Huang Fu adalah pilihan yang tepat dan menjadi anggota tingkat tinggi Sekte Huang Fu. Ketika tingkat tinggi dan murid-murid bersemangat karena Raja menangkap musuh hidup-hidup, Tan Yun dan yang lainnya telah melewati terowongan ruang waktu dan bergegas ke alam rahasia jiwa. Alasan mengapa Tan Yun kembali ke alam rahasia jiwa adalah karena tidak ada formasi teleportasi yang mengarah ke alam rahasia murong di alam rahasia keabadian.
Tan Yun dan yang lainnya hanya bisa kembali ke alam rahasia jiwa terlebih dahulu, dan kemudian pergi melalui terowongan ruang waktu untuk mencapai alam rahasia Murong. 1,5 jam kemudian, di wilayah rahasia Murong yang luas dan seperti negeri dongeng, di aula kuno yang tergantung di langit, Murong Sishi, patriark klan Murong, duduk di posisi patriark. Sekarang Murong Sishi adalah basis kultivasi tingkat ketiga dari alam Ascension. Dia menutup matanya yang indah dan tetap diam. Pada saat ini, ada lebih dari 500 orang kuat di alam dewa yang berdiri di aula, 60 di antaranya adalah tetua klan Murong. Sisanya adalah orang-orang dati alam rahasia jiwa melarikan diri ke tingkat atas alam rahasia Murong. Di luar aula utama, ada lebih dari 600 Huang Fu Shengzong tingkat tinggi yang berada di bawah alam para dewa. Pada saat ini, di antara ribuan eksekutif tingkat tinggi di alam rahasia jiwa ilahi, para senior tingkat tinggi yang dipilih oleh mantan Istana Jiwa Abadi dan murid Sekte Suci Sekte Abadi menatap Murong Sishi dengan penampilan yang kuat. Patriark Murong, karena Anda memiliki banyak klan Murong untuk melarikan diri dari formasi teleportasi gerbang alam rahasia, tunggu apa lagi, mari kita melarikan diri dari gerbang alam rahasia. Iya, Patriark Murong, tolong pikirkanlah, Anda klan Murong gerbang alam rahasia persis sama dengan gerbang alam rahasia dari alam rahasia jiwa, karena kultivator dari istana terpencil yang tak terukur dapat menghancurkan gerbang alam rahasia dari alam rahasia jiwa, mereka juga bisa mendobrak gerbang alam rahasia keluarga Murongmu. Benar, Murong. Patriark, cepat buka formasi teleportasi dan biarkan kami kabur. Mendengar ini, Murong Sishi tetap diam, dari sudut pandangnya, dia adalah tuan dari tunangan raja, Xiao, itu benar, tetapi keluarga Murongnya adalah afiliasi dari Huang Fu Shengzong, jadi dia menahan keinginan untuk membunuh kelompok orang yang serakah akan hidup dan ketakutan ini, dan memilih diam. Pada saat ini, tetua klan Murong, tetua agung yang menjabat kemudian berkata, Murong Ruping, memelototi anggota tingkat tinggi dari alam rahasia, dan memarahi. Sekelompok orang tak tahu malu yang serakah akan hidup dan takut mati, Patriark saya pasti tidak akan membuka pintu ke alam rahasia sebelum Raja memberi perintah untuk membuka formasi teleportasi di luar. Dan Anda mendengar dengan jelas, formasi teleportasi ini telah dibangun sejak zaman kuno ketika klan Murong saya adalah penguasa surgawi, kecuali untuk perintah Raja, tidak ada yang bisa berharap untuk mengetahui tentang formasi teleportasi ini, dan lokasi pasti dari formasi. Jika tidak, jika seseorang dengan motif tersembunyi di antara Anda mengetahui dan menggunakannya, maka itu tidak sepadan. Tidak menunggu tetua agung klan Murong untuk mengatakan, tiba-tiba, seorang jiwa kuno yang berada dalam kesempurnaan besar dari alam dewa yang berasal dari alam rahasia jiwa. Kepala pembantu yang bernama, Ye Fu Chen, miliknya matanya tajam, sosoknya melintas, dan tamparan menamparkan wajah Murong Ruping, meraung. Sombong, Anda klan Murong mengatakannya dengan jelas, mereka hanya afiliasi dari Huang Fu Shengzong saya, dan kalian adalah anjing Huang Fu Shengzong saya, maka Anda adalah juga anjingku. Apakah kamu mencoba menggigit tuanmu sekarang? Ucap dari Ye Fu Chen. Pada saat ini, semua pejabat tingkat tinggi dari alam rahasia jiwa di aula juga menunjuk ke jari arah Murong Ruping. Murong Ruping ditampar wajahnya. Dia dan 59 tetua lainnya dari klan Murong benar-benar marah. Tepat ketika mereka terbakar amarah, Murong Sishi yang diam, tiba-tiba membuka matanya yang indah, dia melesat meninggalkan tempat posisi patriark dalam sekejap. Segera setelah itu, cahaya darah muncul, dan Ye Fu Chen yang akan menamparkan Murong Ruping terputus. Pada saat berikutnya, Murong Sishi melintas dan muncul di posisi patriark lagi. Ah! Ye Fu Chen berteriak, memelototi Murong Sishi dan meraung, Murong Sishi, bahkan jika Anda adalah alam kenaikan, Anda tidak dapat mengubahnya, itu adalah fakta, kamu anjing Huang Fu Shengzong saya.
Jangan lupakan identitas Anda hanya berafiliasi dengan Huang Fu Shengzong saya, dan saya adalah kepala garis keturunan jiwa kuno dari alam rahasia jiwa. Anda berani menyakiti saya, ucap dari Ye Fuchen. Mendengar ini, mata indah Murong Sishi memancarkan niat membunuh yang dingin, bibirnya terbuka sedikit, dan dia berkata dengan suara dingin, jika kamu memarahi satu kalimat lagi, percaya atau tidak, Patriark akan membunuhmu sekarang, ucap dari Murong Sishi. Bunuh kepala ini, kamu Patriark bawahan, apakah kamu ingin memberontak, dan Anda seperti mencoba membunuh saya, ucap dari Ye Fuchen. Pada saat ini, lebih dari 400 eksekutif tingkat tinggi di alam rahasia jiwa di aula memarahi, Murong Sishi, kepala Ye benar, semua keluarga Murong Anda adalah anjing Huang Fu Shengzong saya. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuh kita semua. Ya, kamu hanya punya dua pilihan sekarang, bunuh kami, atau dengarkan perintah kami dan buka susunan teleportasi keluar Murong, ucap dari mereka. Adapun lebih dari 600 eksekutif tingkat tinggi dari alam rahasia jiwa di luar aula, mereka diam. Setelah mendengarkan ini, Murong Sishi gemetar hebat karena marah. Meskipun dia tahu eksekutif tingkat tinggi dari Sekte Huang Fu di alam rahasia, kebanyakan dari mereka berada di Sekte Suci Huang Fu. Dalam menghadapi bahaya, dia menunjukkan ketakutan akan kematian, tetapi dia harus mengakui bahwa meskipun dia adalah Patriark Kle, tetapi menurut aturan hukuman surgawi benua sejak zaman kuno, statusnya jauh lebih rendah daripada Huang Fu Shengzong tingkat tinggi ini. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat dibunuh, jika tidak, jika Tan Yun marah, apa yang akan dia lakukan dengan anggota klan Murongnya? Puff! Murong Sishi yang sangat tegak dan mematuhi aturan, meledak marah. Melihat adegan ini, Ye Fuchen dan pejabat tingkat tinggi di alam rahasia jiwa menjadi semakin sembrono. Murong Sishi, kamu potong aku, sekarang kamu harus membuang tanganmu sendiri, dan kemudian, sebelum suara Ye Fuchen belum selesai, tiba-tiba, suara pria yang penuh dengan niat membunuh tanpa akhir terdengar dari luar aula, lalu apa? Lalu berlututlah pada kepala ini, ucap dari seseorang tiba-tiba terdengar. Setelah Ye Fuchen berseru, dia menemukan bahwa suara itu agak akrab, dia sepertinya tahu siapa pemilik suara itu, dan tiba-tiba dia sangat ketakutan. Detik berikutnya, Zhong Wu Xiao terbang ke aula kuno terlebih dahulu, dan mendukung Murong Sishi, yang gemetar hebat karena marah. Xiao, jangan khawatir aku baik-baik saja, ucap Murong Sishi tampak sedih. Tetapi pada saat ini, para eksekutif tingkat tinggi yang sebelumnya menyebut Murong Sishi seekor anjing menjadi pucat karena ketakutan, dan kebanyakan dari mereka duduk di tanah. Mereka secara alami tahu bahwa Zhong Wu Xiao adalah tunangan Tan Yun, tetapi mereka tidak tahu bahwa gurunya adalah Murong Sishi. Segera, ketika ruang di aula seperti riak air, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, muncul dari udara tipis di depan Ye Fuchen. Bawahan bersujud kepada Sekte Master, ucap Ye Fuchen menundukkan kepalanya dan bersujud pada Tan Yun. Tan Yun bahkan tidak melihat ke arah Ye Fuchen. Dia melirik ke aula dengan sangat kecewa, di mana lebih dari 400 eksekutif tingkat tinggi dari alam rahasia jiwa, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa aturan pertama yang ditetapkan oleh Master Sekte ini ketika aku mendominasi pegunungan hukuman surga? Siapakah Anda untuk memberi tahu saya tentang aturan ini, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, lebih dari 400 eksekutif tingkat tinggi, sangat ketakutan sehingga mereka memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba wajah mereka berubah dari putih menjadi abu-abu. Wajahnya pucat. Ketika lebih dari 400 eksekutif tingkat tinggi gemetar, Tan Yun memandang lebih dari 600 eksekutif tingkat tinggi yang berdiri di langit di luar aula, dan berkata dengan dingin, siapa di antara kalian yang akan membicarakannya, ucap Tan Yun. Pada saat ini, eksekutif wanita Xiao Jiabiyu berlutut di udara, dengan jujur berkata,
Kembali ke Master Sekte, aturan pertama adalah bahwa Sekte Huangfu saya, apakah itu berafiliasi atau kekuatan lain yang telah ditaklukkan dan digeneralisasi ke dalam Sekte Huangfu, harus diperlakukan dengan hormat, jika tidak, itu akan dihukum berat, ucap dari Tan Yun. Yah, masih ada orang yang ingat, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia memelototi 400 pejabat tinggi di aula, dan berkata dengan tegas. Mendengar itu, Murong Sishi dan 60 tetua klan Murong, mereka sangat berterima kasih kepada Tan Yun saat ini. Dan lebih dari 400 anggota senior alam rahasia jiwa ketakutan dan memohon belas kasihan, Master Sekte, maafkan aku. Bahkan jika itu dihukum berat, tolong jangan bunuh kami, ucap dari 400 senior dari alam rahasia jiwa. Mendengar itu, Murong Sishi yang baik hati, meskipun dia dimuntahkan darah oleh lebih dari 400 orang sebelumnya, masih tidak tahan untuk mengatakan. Master Sekte, lupakan saja, hukum saja mereka dengan keras dan selamatkan hidup mereka, ucap dari Murong Sishi. Terima kasih Murong Sishi, ucap dari para pejabat tinggi. Hatimu selalu terlalu lembut, ini adalah tabu besarmu. Kamu harus mengubahnya di masa depan, jika tidak, kamu akan menderita hati yang lembut cepat atau lambat, ini saranku untukmu, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun memberi Murong Sishi transmisi suara, Tan Yun melihat dengan dingin ke lebih dari 400 eksekutif tingkat tinggi. Oke, demi Sishi, Anda akan dibebaskan dari kejahatan besar ini. Maka menurut pasal 11 aturan sekte, musuh yang mengganggu hati sekte tidak akan jangan dimaafkan. Pasal 12 aturan sekte, mereka yang dicurigai melarikan diri harus dihukum karena melarikan diri sebelum pertempuran dan dihukum. Apa pendapatmu tentang aku sebagai aturan sekte Huangfu Shengzong? Apakah itu hiasan? Ucap dari Tan Yun. Sebelum pejabat tingkat tinggi bisa berteriak, mereka terbakar abis oleh api Tan Yun. Pada saat ini, lebih dari 600 anggota tingkat tinggi dari alam rahasia jiwa di luar aula berlutut dalam kehampaan dan gemetar ketakutan. Tan Yun melirik lebih dari 600 orang, menarik napas dalam-dalam dan berkata, baru saja Anda tidak membedakan antara benar dan salah seperti lebih dari 400 eksekutif tingkat tinggi yang meninggal, dan Anda pantas dipuji. Sekarang alam rahasia jiwa telah dipulihkan ke kedamaian. Setelah Anda memimpin murid-murid yang bersembunyi di klan Murong kembali, posisi setiap orang akan dinaikkan satu tingkat. Dan juga, Anda tidak perlu takut di hadapan Master Sekte ini, selama Anda tidak melanggar aturan sekte dan setia pada sekte, kapan saja, Anda dapat memegang dada dan berbicara langsung dengan Master Sekte ini. Karena Anda memiliki hati nurani yang bersih, bahkan jika Anda hanya seorang diaken kecil dari pintu luar, Anda juga dapat memegang dada Anda dan berbicara dengan Master Sekte ini. Apakah Anda mengerti? Ucap dari Tan Yun. Semua eksekutif senior berkata serempak, bawahan mengerti, ucap dari mereka. Oke, ayo pergi, ucap Tan Yun. Bawahan pensiun, ucap pejabat tingkat tinggi bangkit dan pergi dengan gembira karena dipromosikan menjadi pejabat. Pada saat yang sama, dia diyakinkan oleh cara pembunuhan Tan Yun yang tegas. Mereka memutuskan untuk tidak melanggar aturan sekte, untuk setia kepada Tan Yun dan sekte suci. Di aula, para tetua klan Murong berlutut menghadap Tan Yun dan berkata, terima kasih Master Sekte, karena menegakkan keadilan, ucap Daru tetua klan Murong. Semuanya, maafkan saya mengeksekusi mereka bukan karena Sishi adalah guru Xiao, ini bukan untuk menguntungkan keluarga Murong Anda, tetapi untuk menghadapinya sesuai dengan hukum, ucap Tan Yun. Setelah para tetua mengangguk mengerti, mereka berdiri dengan hormat. Tan Yun mendatangi Murong Sishi dan berkata dengan lembut, mulai sekarang, Master Sekte akan memberimu kekuatan untuk membunuh terlebih dahulu dan kemudian mengajukan gugatan, siapapun yang berani membuat masalah di klan Murongmu, siapapun itu,
dapat dieksekusi sesuai dengan aturan sekte dulu, ucap dari Tanyun. Terima kasih Master Sekte, ucap Murong Sishi mengangguk berat, menatap orang bijak di depannya, dia merasakan perasaan hangat dilindungi untuk pertama kalinya. Perasaan ini belum pernah ada sebelumnya. Murong Sishi memandang Tanyun sedikit bingung, dan setelah merasa tersesat, dia berkata, Master Sekte, ada lebih dari 200 kekuatan alam Ascension di luar rahasia Murong, apa yang harus kita lakukan sekarang, ucap Murong Sishi. Pada saat yang sama, jauh di dalam pegunungan hukuman surga, ada air terjun di antara puncak hijau yang menjulang dan ilusi. Air terjun setinggi ratusan ribu kaki dan lebar jutaan kaki, seperti air dari langit, mengalir turun dari langit, yang sangat mengejutkan. Tempat ini adalah kedalaman sebenarnya dari pegunungan hukuman surga, dan air terjun raksasa ini dibentuk oleh pengumpulan energi spiritual langit dan bumi. Di dalam air terjun adalah alam rahasia keluarga Murong. Pada saat ini, di air terjun yang luas, lebih dari 200 ahli hebat di alam Ascension dari istana terpencil yang tak terukur merasa tidak berdaya, bahkan jika mereka memiliki kultivasi tingkat tinggi, mereka tidak bisa tidak memarahi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.